Wih, haleluya. Kita semua di sini nyembah Tuhan, amin. Semua yang ada di sini tanpa terkecuali pemusik, WL singer, jemaat, soundman, multimedia, kita semua nyembah Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Tuhan untuk menyembah-Mu di tempat ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini ya Tuhan kami boleh menyembah-Mu. Kalau pada hari ini ya Bapak kami boleh meninggikan nama-Mu ya Yesus. Kami berkumpul di tempat ini ya Bapak tanpa terkecuali satupun di antara kami ya Bapak. Kami mau menyembah-Mu ya Bapak melalui mulut kami ya Bapak, melalui nyanyian kami ya Yesus. Melalui permainan musik kami ya Tuhan, melalui pelayanan kami ya Bapak. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Amin. Kita sembah Tuhan sama-sama. Kita sembah Tuhan di dalam tiba saat kita memuji Tuhan. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa.
Namamu disanjung
Kami tahu Tuhan, hidup kami Engkau sudah tebus. Kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah kami tidak alamin. Setiap hari kami ngalamin kebaikan-Mu Tuhan. Sore ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau sharing Tuhan, begitu baiknya Engkau di dalam kami, di dalam keluarga kami, di dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami mendengar dengan sebagai murid, hati kami terbuka untuk dibentuk sama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus tuntun kami semua yang mendengar maupun yang berbicara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Perkenalkan, nama saya Daniel, singkat saja. Boleh Evi, yang pertama halaman depannya boleh tampilin aja biar kita kenal. Kenal lah ya, sering lihat mukanya. Ini kok boleh ya? Pak, jangan lah ya, kita masih sama-sama seumuran lah, beda-beda tipis. Ya, nama saya Daniel, saya sudah punya keluarga, istri ada di belakang, dan 2 anak. Kenal, mungkin sebagian yang kenal di sini, Nico dan Nolan. Hari ini saya mau bagi tentang family ties. Family ties itu ya, istilah bahasa Inggris sedikit lah. Ikatan keluarga, kalau kita terjemahkan bahasanya. Tapi sebelumnya, kita main dikit lah ya. Kurang kaget loh, baru hari ini terjadi revival. Kita mulai ibadah jam 5, sepi, cuma 1-2 orang. Revival terjadi, 5 menit, 10 menit kemudian, terjun semua tuh. Masuk ke screen ini. Nggak tahu dari mana tadi. Anyway, thank you untuk kehadirannya hari ini. Selamat datang, salam kenal. Muka-mukanya kalau lihat, kenal lah ya. Nama nggak kenal ya, tapi muka mau kenal. Hari ini kita main. Punya handphone masing-masingnya. Jangan tegang, santai aja. Kita punya handphone. Kodenya pilih 3 orang, tapi 1 pengurus, 2 boleh kalian. Tunjukin ke depan, maju. Di handphone kalian punya nggak foto ayah kalian? Jangan nunjuk dulu dong. Ayah kalian, ya bukan ayah seseorang atau ayah orang lain ya. Ayah kalian, fotonya sendiri. Itu bonus. Foto dia sendiri ya, sorry, kalau ada yang meninggal, nggak masalah, fotonya pasti ada. Harus dong, walaupun bapaknya nggak ada, papanya udah nggak ada, masih simpen dong foto di handphone. Sekarang kan nggak zaman lagi, Daniel, mari kita buka dompet masing-masing, oh udah nggak zaman lah, handphone ya. Handphone, foto seseorang papamu, lagi sendiri, entah lagi duduk, lagi bengong. Ada semua? Ya. Karena pilihannya cuma 2 orang, 1 pengurus, dari anggota dulu deh. Nggak enak ngomong anggota ya, teman-teman ya. Dan teman-teman, 1 orang, 1 cowok, 1 wanita. Oke dong, biar fair. Oke, 1, 2, 3. Angkat tangan dulu dong. Oke, coba maju ke sini yuk. Iya, sini dulu dong. Namanya Yanika. Wah, fotonya maco bener. Papamu ini. Guys, naked guys. Enggak lah ya. Kayak pakai celana yang pasti. Papa umur berapa nih? Younger banget. Hah? 40-an. Oke, sebentar. Oke, yang wanita. 1, 2, 3. Wanita lah ya. It's okay man. What's up man? Karena wanitanya, ya boleh. Siapa? Boleh. Harus sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Wanita nggak ada. Oke, papa. Tambah lagi. Papa dengan kalian. Lagi pelukan kek. Lagi hanya berdua dong. Papa dan dirimu lah. Di mana kek. Lagi di pohon pelukannya. Lagi di rumah. Sorry? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada juga. Wow. Sekarang foto kalian 1 keluarga kayak Daniel tuh. Tapi yang pastikan ada bapaknya dong. Jangan ada emak-emaknya semua. Ada bapak, ada emak, ada adik-adik. 1, 2, 3. Oh ya, tunggu. Ini untuk jemaat ya. Nanti untuk pengurus. Guys, nggak punya HP, nggak bawa HP ya? Oh, sorry?
udah rusak. Oke. Besok ya, kita lihat aja masih di Roxy. Oke. Dari pihak sini. Sin. Serius. Foto kalian dengan satu keluarga seperti inilah. Gampang-gampang lihat nih foto Daniel tuh. Contohnya gampang gitu. Ada nggak foto kalian berempat atau berlima? Mungkin kakak adiknya 5 atau kakak berenam atau bersepuluh. Terserah dah. Yang penting satu keluarga aja. Tunggu. Dari sini 1, 2, 3. Ini memang nggak. Sorry. Ini ada HP kan? Mungkin satu ya. Sorry ya ke Bapak ya. Yang lain? Jadi di handphone foto apa sih? Hah? Oke, kita beralih ke sayap kanan. Nah, karena cewek, oke lah, yuk. Ya, tunggu. Ini untuk jemaah dulu. Nggak berlaku, tadi udah dipanggilin. Ini yang wanita tak. Itu pengurus ya? Sorry, kurang nggak tahu. Kalian pengurus jemaat. Nggak serius untuk youth. Kita ngomong untuk youth. Pengurus kan? Pengurus bukan? Pengurus. Tunggu dulu. Oke, yang jemaat dulu satu biar cepat yuk. 5 menit. 1, 2. Satu keluarga loh. Wah, ini gue nanyanya merinding nih. Sedih banget, satu keluarga gak ada fotonya di handphone. Oke, come on. Karena gak ada cewek, oke lah gue tutup mata lah gue. Oke lah sini ha. Oke, cilet. Hah? Foto keluarga. Oh, anak satu ya memang. Kamu tunggal. Hah? Gak apa-apa. Udah? Ada papa mama ada di situ. Oke, nggak apa-apa. Silakan sini. Jangan mundur. Satu lagi deh. Oke lah, untuk pengurus nggak usah ya. Oke, ini pengurus. Oke, yuk. Mic tadi mana efek? Udah pinjam satu mic yang wireless. Yang untuk. Oke. Nah, Cek. Ya, thank you. Coba lihat. Oh, feedback. Mana fotonya, Cok? Oh iya, lengkap nih. Ayah, ibu, dan adik-adik. Ya, thank you. Silahkan berdiri di sini. Lebih enak sih mic-nya wireless nih, tapi gak apa-apa. Silahkan pegang dulu. Gak apa-apa ya, cewek dulu first ya. Sudah lihat ya tadi ya. Walaupun sedikit, kalau di review nih, dinilai nih, sedih banget nih kalian gak punya pegang foto di handphone kalian, foto keluarga. Feedback kita ya. Sorry? Cek. Oke. Oke, yang 3 teman kita sebutkan namanya. Siapa? Aku Tasya. Oke. Enggak, siapa namanya? Sorry? Tasya. Tasya. Udah lihat fotonya ya. Kita sudah lihat. Coba kamu sebutin 3 aja hal yang paling berkesan, yang paling membuat memori banget tentang papamu. Kita nggak bongkar keburukan papamu, kita nggak buka segala kekurangan papamu yang menurutmu, waduh, saya proud of my father. Monggo cerita tentang 3 hal minimal ya, mungkin 10 silahkan, tapi kebanyakan nanti kelamaan. Tasya, come on. 3 hal aja dong, sebutin yang berkesan, yang mengingatkanmu, yang nggak bakalan lupa. Sampai saya tua pun saya melihat sesuatu yang terbaik nih di papa saya. 3 hal aja. Papa. Oke, papa nggak ada. Oke, waktu papa masih hidup, apa yang Tasya ingat? 3 aja deh kalau gitu, karena dia udah meninggal. Oke, sebenarnya ini agak sedikit sedih ya. Cuman, coba. Oke, Tasya. Enggak pernah bareng papa. Ini papa tiri. Papa kandungmu di? Oh, ini mamanya ya? Oh, karena Anda menjawabnya lugas sekali. Gitu ya, tak? Oke. Meninggal sejak kelas 7. Jadi yang diingat dari papa waktu masih sebelum, iya, dari SD kan? Wah, dari TK, oke.
Jadi nggak diingat sama sekali tentang papa. Oke, kalau papa tiri, kok Daniel nggak nanya? Iya. Aku sih jadi kayak dia beliin aku baju gitu. Oke, thank you. Nah kan, nomor 2 namanya siapa? Ah, Yanto. Yandika. Ah, siapa ya? Yandika. Yandika. 3 hal aja yang kau ungkat tentang papamu. Apa aja ini kok? Sebutin aja. Sorry. Yuk, Kebaikan. kebaikan. Oke, 1, 2. Kasih sayangnya sih. Ini Ya. jangan dibuat-buat yang pernah dialamin. Real. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Iya, betul, ya, betul. kebaikan. Yang Pertama, ketiga, yuk. kebaikan. Yang kedua, kasih sayang. Nah, Oke, yang ketiga. Yang ketiga, dia perhatian sih kok. Oke, good. Lanjut sebelah. Ini pernah jadi WL bukan ya kamu ya waktu Iya. pada Oke. Ya. Kalau Bapak sering ngasih uang jajan. Apa? Sering ngasih uang jajan. Jadi kalau waktu ngasih SD atau SMP gitu Mama nggak pernah kasih uang jajan, Bapak yang paling sering. Kadang suka dilebih-lebihkan. 2.000 aja sih. Ya bagus lah. Terus kedua, boleh lanjut. Oke. Kedua, selalu marahin. Itu menurut aku kebaikan juga karena dari apa yang telah aku ingat baru sadar ternyata itu ada maksud dan tujuan gitu. Ya. Ketiga. Ketiganya apa ya? Nggak boleh nyontek loh. Pasti beda. Iya. Ketiga sering bawa lobster dulu. Jadi setiap kali pulang kerja, tuh pasti bawa apa ya? Ikan atau enggak lobster gitu. Ya. Wow. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk. Yes. Ya, hari ini Kodane mau menyampaikan tentang ayah. Sekali lah kita ngomongin ayah. Karena kebanyakan kita lebih banyak dekatnya, mungkin pria lebih dekat sama ibu ya. Kodane juga ngalamin punya anak cowok, dia lebih dekat sama mamanya. Ada mama di sini, Kodane cerita apa adanya. Memang lebih banyak dekat sama yang wanita lebih dekat ke papanya. Pas kita tutup ya, kita doa tutup ya. Karena udah selesai hari ini firman Tuhan, mari kita doa tutup. Oh, habis konseling ya. Ya. Kasihan ya pria ini ya. Benar-benar. Jangan ketawa, kita jadi pria loh. Kita akan jadi, kalian akan jadi seorang ayah, seorang pemimpin, seorang kepala keluarga. Dan itu sebenarnya, itu nggak kalah hebatnya dengan wanita loh. Ivi, lagi di situ. Loncat Vi, di halaman 6 deh Vi. Ini hal-hal yang sepertinya kalian harus tahu, halaman 6. Yang pria atau papa kalian tuh ngalamin, tapi dia nggak bisa mengungkapin hatinya ke kalian. 3 teman tadi kesaksian, itu hal-hal itu yang terjadi yang mungkin, nggak kebaca nih, berarti Kodan baca di sini ya. Ini hal-hal yang mereka tahu, yang pria-pria dan papamu ngalamin, dia nggak bisa ngungkapin ke kalian. Tapi dia ngalamin, dia tahan. Kenapa? Cuma satu, sayang dan cinta kalian. Apa aja sih? Ini sebagian, udah ambil di artikel di suatu medsos, sosmed atau medsos istilahnya. 10 hal yang seorang ayah tidak pernah beritahu. Kita hari ini sedikit hormatin pengorbanan seorang ayah. Temanya sebenarnya nggak jauh dari situ. Coba fokus kita ke seorang ayah, seorang pemimpin. Karena kalian akan jadi pemimpin nantinya. Kodane sudah punya suami, punya istri, dan punya anak. Baik, come on, sorry. Ya, jadi akan menjadi pemimpin. Dan pengorbanan seorang ayah itu ternyata ini 10, tapi pasti lebih. Satu yang ayahmu
pernah ngalamin, tapi dia nggak ungkapin ke dirimu. Satu, begitu besar beban tanggung jawabnya dia, bener ya? Lobster itu nggak gampang, pasti dia beli, dia berkorbannya kerja dulu, right? Nggak mungkin dia minta lobster itu ya. Mancing, minimal berkorban dulu dong, bekerja melakukan satu. Untukmu yang kedua, khawatir akan masa depanmu. Semua orang tua lah pasti khawatir. Ini anak gua nanti kuliah nggak ya? Bisa kuliah nggak ya? Kalau sekolah nanti bisa selesai nggak ya? Kok nih anak nggak naik kelas mulu ya? Khawatir. Ini yang ayah. Kita dengar dulu. Bener nggak kita ngalamin? Papamu ngalamin dan dia nggak ungkapin. Yang ketiga, bangga atas setiap pencapaianmu. Pasti. Dia pasti rata-rata sayang banget, senang banget ketika kalian, gimana? Naik kelas ya? Naik. Wah, lulus. Oke, dan bangganya luar biasa. Tuh. Lanjut lagi, yang keempat, mengorbankan waktu dan kesenangan pribadinya. Dia melakukan sesuatu untuk kalian, tapi kesenangan dia mungkin dia bisa singkirkan. Yang penting anak gue happy. Kalau bahasa Betawinya, yang penting anak-anak gue bahagia dah. Walaupun gue harus berkorban, tapi yang penting anak-anak gue senang. Begitu baiknya, begitu luar biasanya. Yang ibu, jangan iri ya. Ini pengorbanan bapak, suami, terjadi dan kita kadang-kadang lupa menghargainya. Nah, yang kelima, merasakan tekanan untuk selalu kuat. Berusaha untuk kuat, kadang-kadang gak kuat. Pria kadang-kadang gak pura-pura kuat, tapi sebenarnya dia lemah. Tapi dia tunjukin di keluarganya dia kuat. Walaupun dia gagal dalam kerjaannya nih, walaupun dia gak berhasil untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tapi dia berusaha kuat di depan anak dan istrinya. Merindukan masa kecilmu. Dia merindukan kalian seperti anak kecil yang dulu yang selalu diingat, yang disayang. Tapi ketika dilihat anaknya udah gede, kok ngelawan melulu ya? Nah, nanti kita dengar, kita tahu alasan kenapa kita masih bandel sama orang tua. Nanti kita dengar lanjutannya. 7, menyimpan khawatir sendiri. Pasti. Dia pura-pura, pokoknya anak gua masih kuliah. Anak gua masih berhasil. Anak gua tidak ada yang gagal. Ada rasa khawatirnya. Bisa nggak ya saya sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai papa untuk memenuhi kebutuhan anak saya? Khawatirnya ada pasti. Yang ke-8, belajar dari kesalahan dan kegagalan. Setiap kita, mau pria, wanita, pasti pernah gagal. Tapi ketika dia belajar gagal, itu menunjukkan dia dewasa untuk melangkah dan melangkah untuk lebih baik lagi. Hebat loh bapak ini, hebat loh ayahmu. Sayang banget ya, kenapa gak ada di fotonya di handphone tadi? Tunggu dulu. Tadi yang punya handphone gak ada foto bapak emaknya, berarti foto sopo yang di dalam handphonemu. Pasti kan? Gak ada dong ya, foto-foto yang aneh-aneh ya. Yang kepala pening-pening gak ada dong. Yang baju-bajunya kurang bahan gak ada dong. Cewek-cewek di situ enggak ya, pasti kan yang cowok ya. Oke, thank you. 9, berusaha memahami duniamu. Dia berusaha, walaupun kadang-kadang gak nyambung nih. Nanti kita share di situ ya, di bagian yang akan datang. Dia berusaha untuk ngerti gimana sih perkembangan anak gua sekarang? Pergaulannya, teman-temannya. Pura-pura berusaha untuk mengerti, memahami. Yang 10, mencintaimu lebih dari kata-kata. Udah pastilah. Pria mungkin gak pintar ngomong. Pria mungkin gak jago untuk merayu anak-anaknya. Tapi dengan sikapnya, dengan tindakannya, dengan hasil yang dia lakukan untuk keluarganya, dia nunjukin dia sayang keluarganya. Ini 10. Mungkin 500 hal yang kita bisa sampaikan, bisa lanjutkan tentang ayah kita. Balik halaman Vivi, tolong Vivi. Halaman pertama deh. Hari ini, Ko Daniel kenapa tadi bilang tentang ayah. Selain artikel ini Ko Daniel baca, kemarin kita sempat nonton juga tentang Kakak Bos. Kakak Bos itu yang lagi bioskop, sekarang lagi happening, lagi trending topik. Pengorbanan seorang ayah untuk menyenang. Inti film itu cuma satu. Menyenang seorang bapak yang gak punya keinginan selain untuk menyenangkan anaknya. Satu-satunya wanita. Anak-anaknya di film itu menceritakan satu anak tunggal. Dia punya anak yang dia berusaha untuk menyenangkan anaknya dengan segala pengorbanan dia. Intinya film itu cuma satu. Yaitu berusaha untuk menyenangkan anak. Ini pengorbanan seorang ayah. Nontonlah kalau sempat. Karena ini bukan film-film yang ecek-ecek, no. Ini film bermanfaat dan bisa kalian nonton, sharing di Komsel, pengorbanan seorang ayah. Kadang-kadang dengan game yang tadi, Kodan ini bisa nilai. Kadang-kadang kita lewat ya untuk menyayangi papa kita. Kadang-kadang kita lebih peduli mama kita lagi ngapain ya. Mama kita lagi
Sedih nggak ya? Kita lupa papa kita pernah nggak ngalamin seperti itu. Makanya ada lagu juga ya. Nggak salah juga mungkin lagu Kasih Ibu sepanjang masa. Betul ya? Sepanjang kepada beta. Nggak ada tuh kata kasih ayah sepanjang nggak ada ya, kepada beta nggak ada ya. Jadi intinya mungkin dari lagu-lagu sendiri udah menjurus pengorbanan seorang ibu. Tapi ayah, hari ini kita kasih kursi untuk ayah kita. Kita menghormati dan mengingat pada renungan pagi sore ini, ayah kita berkorban loh untuk kita. Apa aja sih? Kita mulai renungan hari ini. Kita buka halaman kedua, Family ties artinya ikatan keluarga. Simple aja. Sebenarnya judul ini aku ambil kodanya di tahun 85. Itu kalian udah ada belum ya? Ada film? Belum ya? Kodanya udah SMP. Jadi bayangin sekarang umur kodanya berapa? 85 itu kodanya udah SMP kelas 2. Film ini ngetop namanya Family Ties. Buka di YouTube ada. Ini kehidupan keluarga di Amerika tentunya. Di situ menceritakan lengkap renungan yang akan kita dengar hari ini. Seorang papa yang ngertiin anaknya badung-badung, seorang papa yang mengerti istrinya yang kadang-kadang susah diatur. Dan ini nih hari ini kita belajar family ties. Family ties kalau artinya singkatnya itu, ntar ya, kalian bisa bacain dulu deh. Ikatan yang tadi kita bilang, ikatan keluarga yang mana ada bapak, ada ibu. Ini arti sederhananya family ties atau ikatan keluarga. Ada orang kekumpulan komunitas satu keluarga, ada bapak, ada ibu, ada anak yang langgeng, yang kuat. Kenapa namanya ikat? Mesti ikat terus. Artinya tetap bersatu, tetap sama-sama, tetap dimanapun, tetap namanya tetap apa? Tetap sama-sama di dalam mau badai kek, mau masalah apa kek, keluarga tetap mengikat. Kalian boleh mungkin menganggap, kok keluarga saya nggak seperti itu. Nah, nanti kita dengar firman Tuhan hari ini. Lanjut ya, itu simple aja artinya family ties, ikatan keluarga di mana bapak, emak, adik dan kakak terjadi interaksi, komunikasi, dan itu terjadi terus menerus, langgeng sampai kapan? Sampai kalian dipanggil Tuhan, orang tua kalian dipanggil Tuhan, itu nama keluarga. Tidak bisa putus. Ada istilah orang Padang, kodenya orang Padang, jadi istilahnya hubungan keluarga itu seperti cincang-cincang air. Artinya, ngerti ya, mungkin ada yang dari Nias dari sini ya. Kita dekat nih, kodenya Padang, kalian Nias, mungkin beda-beda pulau, kita nyebrang dekat ya, tahu ya. Nah, cincang-cincang air ini, kalian punya masa salah kek, ribut kek dengan bapakmu, dengan ibumu, dengan adikmu, dengan kakakmu. Cincang-cincang air, diputus airnya, tetap nyambung lagi. Diputus airnya, tetap nyambung lagi. Artinya, kita gak bisa kok, namanya kakak adik tuh gak bisa musuhan. Harusnya ya, apalagi ada dalam Tuhan. Harusnya, hubungan kalian itu tetap bersambung. Namanya ribut boleh aja. Slack boleh aja, gak setuju boleh aja. Tapi tetap nyambung terus. Itulah ikatan yang tidak pernah putus. Lanjut. Itu ikatan singkat. Oke, lanjut. Israel, boleh ya? Padahal ngomong sebentar ya. Nanti ngumpulnya tuh deh belakang. Tugas orang tua. Awalnya nih, sebulan ini kalian mungkin mendengar dari beberapa khotbah tentang keluarga. Jadi kodenya hanya membacakan sedikit. Tugas orang tua. Mungkin kalian dengar di khotbah pertama, minggu pertama, Ko Daniel Darmawan pernah menceritakan ini. Tugas orang tua kita udah tahu lah. Tugasnya melahirkan, membesarkan kita, membimbing, mengarahkan sampai dewasa dan mandiri dalam segala aspek. Itu tugas yang orang tua lakukan padamu. Kita kan kau lahir, owe, itu udah tanggung jawabnya orang tua. Melahirkan, gak gampang. Pengorbanan seorang ibu. Kuda ngalamin banget tuh waktu Cieni melahirkan anak pertama. Di depan mata kuda lihat pengorbanan dia melahirkan. Itu luar biasa. Kalian yang wanita akan jadi ibu. Itu akan lihat pengorbanan luar biasa. Itu orang tua kita sudah lakukan untuk kita loh. Melahirkan. Membesarkan, itu gak gampang. Membesarkan itu apa dikasih makan satu hari selesai itu enggak. Setiap hari, itu pengorbanan orang tuamu. Membimbingmu, udah pasti dong. Gak mungkin orang tuamu gak bimbing, kalau engkau salah ditegur. Kalau engkau gak berkenan, diingatin. Tugas orang tua, tugas kita semua nanti yang bakalan jadi orang tua. Di sini anak muda semua ya. Jadi bahan ini lebih cenderung ke anak muda. Oke, mengarahkan sampai dewasa itu yang kita akan orang tua lakukan.
Dan mengajarkan hal-hal yang rohani. Sebagai anak Tuhan, orang tua bersyukur di sini pastikan orang tuamu sudah di dalam Tuhan. Kalau belum mereka kenal Tuhan, belum kenal Yesus, tugasmu bukan tugas pendeta, bukan tugas orang-orang gereja, tugasmu di rumah untuk mengingatkan dia untuk menjadi saksi. Poinnya itu, mengajarkan hidup takut akan Tuhan. Harusnya papa mama kita mengajarkan hidup takut akan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, melalui kehidupannya, dan banyak tugas, banyak hal lah. Ya tujuannya apa sih? Untuk membangun kita. Nah tugas kita ngapain sih? Nah ini yang hari ini poinnya yang mau sampaikan di sini. Tugas lanjut. Bentar ya. Kalau skip nih. Ya. Ini poinnya hari ini. Tolong dengarkan. Mungkin kalian yang tadi lupa. Yang ini tolong ingatkan. Cuma ini doang kodaan mau bagi hari ini. 2+1. 2 itu apa sih? Pertama. Di Efesus 6. Buka yuk. Iya lupa ya. Kodaan gue kan bawa Alkitab. Oke. Yang punya handphone kudus. Handphone suci. Bukalah. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita berkisar di 3 ayat. Sore ini hanya 3 ayat ini. Efesus 6. Tugas anak di dalam rumah tangga, dalam keluarga apa sih? Cuma 2 loh. Cuma 2. 2+1. 2. Pertama. Baca yuk. Yang pria. Efesus 6 ayat 1. Kalimat ini coba. Ya yang pria boleh satu orang berdiri. Dengan mantap suaranya bacakan yuk. Kalian udah lihat? Siapa? Yang sudah menemukan ayatnya boleh berdiri. Yes. You are the man. I like you. Ya, terima kasih ya. Nanti ya permennya kalian kasih lagi ya. Habis biskuit udah habis. Enggak ya. Jangan tetap taat. Tuhan minta perintahnya hari ini taat. Kata-kata yang simpel, yang sering banget kita ucapin, susah prakteknya. Tapi firman Tuhan di Efesus 6 ini perintah. Intinya, mau gak mau, setuju gak setuju, lakukan. Kalau engkau mau sungguh-sungguh hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu menyenangkan Tuhan, hidupmu ke gereja ini memuliakan Tuhan melalui gereja di rumahmu, taat gak? Kita mungkin di sini jadi WL, singer, tapi kalau di rumah kita gak taat sama orang tua, ngapain? Sorry, keras kalau udah ngomong. Ini perintah yang Tuhan ajarkan sederhana untuk anak-anak. Pengorbanan orang tuamu sudah disampaikan tadi. Dia melahirkan kalian, membesarkan kalian. Pengorbanan itu lebih yang akan hadapi nanti. Tapi kalau saat ini kita nggak mau taat sama perintahnya orang tua, tegurannya orang tua, ingatkan melalui perintahnya, disiplinnya, kita selalu nggak mau taat, nggak usah melayani dulu deh. Koreksi dirimu, belajar. Saya sudah taat belum sama papa mama saya? Saya sudah menghargai papa mama saya belum? Ya ini poin yang kalian di sini. Taat. Ini perintah Tuhan. Berarti mau nggak mau, setuju nggak setuju, kita harus lakukan ketaatan sama orang tua. Mungkin nih sering nggak cocok. Balik ke bagian poinnya di taat. Mungkin kita merasa nggak cocok. Gimana kodanya? Saya nggak bisa taat sama orang tua karena saya nggak cocok. Kata orang Cina, ciong. Saya kalau ketemu papa saya selalu berantem. Saya ketemu mama saya nggak cocok. Pokoknya nggak enak deh kalau ngomong, pasti berantem, pasti ribut-ribut. Mendingan saya udah pusing, saya lari ke kamar, tutup pintu-pintu, udah. Itukah yang kita lakukan saat ini? I don't know. Kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan ketika kau merasa nggak cocok dengan orang tuamu. Mungkin kalian lanjut, mungkin kaku. Orang tuamu aduh, kalau saya ngomong papa saya nggak nyambung kok. Saya mau meminta nasihat, kayaknya nggak ada jalan keluar deh. Mentok, nggak ngerti dunia saya. Nggak ngerti lingkungan saya, nggak ngerti saya lagi pacaran dengan siapa, dia nggak ngerti saya suka dengan siapa. Pokoknya nggak enak deh. Kaku. Mungkin orang tuamu ada karakter seperti ini. Mungkin ada aja. Yang kadang-kadang kita nggak ngobrol nih sama orang tua, tapi kadang-kadang kita merasa nggak usah deh, pasti nggak ada jalan keluar, pasti nggak enak. Lanjut singkat,
kecewa, mungkin kita udah kecewa sama orang tua kita. Selalu salah, mungkin kita merasa dianggap selalu apa yang kita kerjakan salah aja. Bahwa ini selalu salah. Sepertinya kita menganggap kita mungkin punya adik, kok sama adik si papa mama sayang ya. Kok sama saya kok nggak pernah tuh dipelai, dipegang-pegang, dipeluk-peluk. Ada nggak ngalamin ini? Mungkin, pasti ada. Kenapa? Sekarang banyak cerita bully ya. Bullying itu ternyata bukan sesama teman. Papa emakmu, mungkin engkau mengalami dengan orang tuamu. Perkataannya mungkin gak nyenakin, nyesekin, nyebelin, bikin pahit hati, bikin marah. Bullying, hati-hati. Hati-hati bullying bukan di rumah, di luar, mungkin di rumahmu engkau ngalaminnya. Nampaknya mungkin digampar atau dipukul atau apa. Anyway, kemudian komunikasi yang putus nih. Kita merasa, aduh kalau itu tadi. Kadang-kadang kita usah ngobrol, kayaknya gak nyambung. Susah sinyal. Antenanya, kalau ngobrol sama papa gak nyambung deh. Papa gak ngerti lah dunia saya. Come on. Itu ya selalu kita berandai-andai menganggap keluarga kita gak bisa teman-teman ngobrol. Yang Tuhan mau, Amsal 1 ayat 8. Dengarkan yuk didikan. Engkau taat, caranya gimana? Dengarkan didikan orang tuamu. Sekalipun menurutmu saat ini gak enak, menurutmu saat ini gak pas dengan diriku. Tegurannya, perintahnya itu gak pas, gak sesuai dengan hatimu. Taat aja. Luar biasa ya kalau firman Tuhan yang singkat. Hal yang Tuhan bilang taat, itu ternyata taat tuh gak gampang. Kita ngomong kata taat cuma 4 huruf. Tapi ketika prakteknya, enggak loh. Hal-hal yang tadi kita belum tentu menang tuh. Namanya kecewa, selalu salah, gak nyambung komunikasinya. Tuhan cuma bilang apa yang Tuhan mau. Amsal 1 ayat 8, dengar didikan orang tuamu. Yang kedua, kalau disabar dan ampunin di Kolose 3 ayat 13. Nanti kalian baca, bisa lihat dari poinnya ini. Yang ketiga, menjaga kelakuan. Tuhan mau cuma 3 nih, yuk. Dengar perintahnya orang tua, sabar menghadapi orang tuamu, tekun, ampuni. Kita belajar yuk. Kesalahan orang tua pasti ada. Menurut kita, oh mama kan salah, papa salah, bukan saya yang salah. Tapi kadang-kadang kita belajar yuk untuk memaafkan orang tua. Nggak gampang. Memaafkan kalau kita tahu salah, kalau tahu kita orang salah, kita memaafkan, itu susah banget. Saya ngerti, saya juga pernah usia dengan adik sama. Kita tahu kita benar, tapi kita melihat orang tua kita salah, tapi mereka menganggap benar. Yuk belajar tetap taat. Ini berat. Ngomong ini berat karena kita akan ngalamin itu. Nanti kalian kerja, punya pimpinan yang menurut kalian itu salah karena dia pimpinan, dia punya uang, dia gaji kalian, nggak bisa ngomong, jalanin ketaatan. Itu contoh dunia ya. Taatan menghadapi orang tua, menjaga kelakuan lah, ayolah anak muda yuk. Udah nggak tahu perkembangan hubungan kalian dengan sesama saat ini gimana. Yuk cuma jaga yuk. Orang tua cuma minta jaga yuk kelakuanmu di luar rumah. Tolong tetap ada Tuhan. Tetap ada ingat ada penyertaan Tuhan. Takut akan Tuhan itu penting. Apalagi seumur-umur kalian yang lagi punya tenaganya luar biasa. Yang kedua, tadi taat. Yang kedua, hormat. 2+1. Cuma ini aja kalau mau bagikan sore ini. 2+1. Pertama taat, yang kedua hormat. Orang tuamu cuma minta 2 loh. Taat dan hormat. Ternyata gak gampang ya. Apa sih di hormat ini? Di Efesus 6 ayat 2. Perintah lagi. Baca nomor 2, ayat 2 deh. Efesus 6 ayat 2. Efesus 6 ayat 2. Oke. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Sama, tadi juga ngomong perintah. Sekarang perintah lagi. Malah ini penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya ini apa? Nanti ayat 3-nya. Itu namanya +1. Ketika engkau melakukan hal-hal 1 dan 2, ada bonus, ada hal janji Tuhan yang Tuhan berikan untukmu. Hormat. Kita kembali ke bagian poin ke hormat. Perintah dan keharusan yang tadi kita dengar. Kemudian kita tahu deh, mungkin ada di sini keluarga kita yang terpecah saat ini. Tadi ada ya, yang ditinggal papanya dari kecil. Sehingga saat ini hidup dengan papanya yang tiri. Bersyukur kalau punya bapak tiri yang sayang kalian. Kalau enggak pun tetap bersyukur. Kuat. Nah gampang ngomong ini. Kok ini enak aja lu ngomong kok. Gue yang ngalamin kok. Di rumah gue digebuk, dipukul sama bapak tiri gue. Yuk doain. Oh enggak. Puji Tuhan papamu, bapak tirimu. Oke. Itu bersyukur. Banyak kan kita lihat di
Ya, Kodanya lihat di lingkungan saat ini ya, banyak sekali mereka yang kadang-kadang orang tuanya nggak, zaman sekarang mungkin ya nggak ngerti ya. Kalau zaman dulu anak-anak itu benar-benar zaman Kodanya lahir dan 70-an tuh lahir menghormati orang tua tuh banget. Walaupun kita tahu kita benar. Tapi sekarang anak bisa ngelawan bapaknya kok. Anak bisa bunuh bapaknya. Anak bisa hancurkan papanya dengan banyak hal. Dia pukul, dia gebuk, ada yang dibunuh. Benar? Wah, kalian kayaknya nggak mungkin kok. Buka dong, baca dong di medsos saat ini, baca di berita-berita seorang anak membunuh papanya gara-gara tersinggung, gara-gara dihina, gara-gara. Tuh, kalian bisa jawab sendiri. Itu terjadi. Rasa hormat kepada orang tua udah hilang. Mungkin zaman, entah apalah nama sekarang ini, kalian menganggap papa saya udah nggak asik lagi. Sikat, pukul. Papa saya ngomongin ketus, keras, pukul. Karena kalian merasa lebih tinggi. Karena merasa badan kalian lebih gede. Kalau Daniel lihat foto tadi kita lagi duduk. Sebenarnya kalau Daniel berdiri sama anak itu, sama anak dua itu, mereka lebih tinggi dari Daniel. Mereka mau pukul pun bisa. Tapi satu hal kita mengajarkan untuk menghormati orang tua. Menghormati orang tua penting banget. Kalian selama tinggal di rumah bersama kami, hormati. Ada aturan di rumah. Ada hal-hal yang mesti kalian taat dan hormati. Cuma itu yang kami minta dari anak-anak kami. Itu pun orang tuamu minta cuma dua ini. Taat atau hormat. Apa lagi? Dan keluargamu saat ini engkau nggak seperti yang kau harapkan. Mungkin kau pengen punya orang tua yang bijak, papa yang mengerti, mama yang mengasihi. Tapi engkau melihat saat ini nggak seperti itu. Tetap kuat, tetap berdoa sama Tuhan. Doakan Yeremia 33 ayat 3. Ini kalau zaman gue sekolah dulu tuh, kalau nomor telepon Tuhan apa sih? Yeremia 33. Nomor telepon Tuhan 333. Baca yuk. Vi, bukain deh Vi. Yeremia 33 ayat 3. Ketika engkau mengalami masalah, engkau melihat segala sesuatunya enggak sesuai dengan maumu. Nih, Tuhan cuma minta ini kok. Berserulah kepadaku, berseru sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, maka aku menjawab engkau. Tuhan jawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Memberikan tahu begitu baiknya Tuhan, pengorbanannya Tuhan di dalam keluargamu dan yang tidak terpahami. Karena kita nggak paham apa yang kita terjadi saat ini dalam keluarga kita nggak paham. Tapi seru sama Tuhan, dekat sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan beri kekuatan, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu sini. Berseru sama Tuhan, doain untuk keluargamu, doain papa mamamu. Kalau saat ini nggak seperti yang kau harapkan, doain. Kita nggak punya power apa-apa, kita nggak bisa kasih uang ke papa mama kita supaya mereka berubah, nggak bisa. Doakan orang tuamu. Amin. Teladan, Amsal 17 udah pasti dong ya. Ada Tuhan di sini, ya come on, terutama yang melayani Tuhan, yuk jadi teladan. Tuhan nggak lihat engkau hebatnya di sini sebagai pemimpin WL, pemimpin pujian, pemimpin musik, apapun engkau dimimbarin enggak. Termasuk yang khotbah ini, Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat apa? Kita di rumah nih, bapak mak lo, bahasa Betawinya, ngelihat lo orang di rumah ngapain? Doa nggak? Nyembah yang penyanyi WL, nyembah nggak di rumah? Pemain musik nyanyi nggak untuk Tuhan di rumah? Biar bapakmu dengar, hebat nih anak-anak gua. Dia memberkati banget puji-pujiannya nih. Luar biasa doanya. Sehingga orang papamu bisa melihat engkau berubah. Karena ada Tuhan. Itu loh. Target kita anak muda itu. Lihat orang tuamu melihat engkau jadi berkat. Engkau menjadi terang. Firman Tuhan bilang. Engkau sudah dengar firman Tuhan. Engkau mengerti firman Tuhan. Engkau hidupin yuk. Hidupin firman Tuhan dalam keluargamu. Engkau gak pusing-pusing lah mikirin cari jiwa di luar-luar. Di rumahmu engkau sudah menangkan belum? Engkau sudah jadi sukacita untuk papa makmu belum? Senangin mama bapakmu belum? Ini Kodanya ngomong ini ya, agak-agak campur aduk. Kodanya bilang, sudah saatnya kita menghargai orang tua kita. Kadang-kadang kita merasa nggak fair. Tuhan, saya pengen orang tua saya seperti teman saya tuh. Lengkap, kaya, cukup semuanya. Saya minta ini. Tapi orang tua saya enggak nih, kurang semua. Apa-apa, boro-boro. Saya suruh minta, suruh doa. Minta, suruh doa. Kapan dong saya dapat sesuatu langsung dari orang tua? Nggak seperti teman saya. Nah, kita udah mulai banding-bandingin tuh. Tuhan bilang, syukuri dengan keluargamu. Jangan ada berkata kotor. Ini kata-kata terakhir. Jangan ada berkata kotor. Yuk, ketika engkau dimarahin, jangan balas perkataan kotor keluar dari mulutmu untuk orang tuamu. Ingat firman Tuhan kata, apa yang kau keluarkan dari mulutmu, surga dengar. Tuhan dengar. Hati-hati dengan mulutmu. Papa saya nggak berubah.
Saya benci papa saya benci mama saya nggak suka dengan kelakuan mereka, saya nggak suka dengan apa yang mereka mau untuk saya benci. Ketika ngomong benci, seminggu benci, 2 minggu benci, bertahun-tahun timbul ini namanya apa? Pahit. Ketika pahit ini nggak dipelihara, nggak dilepaskan, 1 tahun, 2 tahun, engkau jadi dewasa, engkau melihat papamu itu nggak berubah. Pahit itu gede loh di sini di hatimu, dan engkau ketika melihat dia benci aja bawaannya. Terjadilah seperti ada orang-orang di luar kita nih. Dia udah merasa kuat, dia langsung habisin bapak emaknya, kan dia nggak suka. Jangan ya dek ya, jangan. Ini bahasa apa sih nih? Oke lah itulah ya. Intinya jangan ya dek. Maksudnya jangan ya adik-adikku. Sayangi papa mamamu kondisi apapun. 2+1. 2 yang kau lakukan. Taat, hormat tadi. Plus 1-nya apa? Bonusnya Tuhan kasih. Kita buka. Nah, +1. Janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Ini kayaknya enak banget kok Daniel. Iya. Tuhan beri pengajaran untuk kita supaya kita taat, kita disiplin, komitmen. Tapi ada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Sayang banget kita nggak dapat. Karena apa? Kita nggak mau taat, kita nggak mau hormat. Sayang banget janji Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan ingin mau berikan untuk kita. Kita nggak terima. Apa itu? Baca nanti. Sepanjang Efesus 1 itu janji Tuhan. Salah satunya. Ada pengampunan yang Tuhan berikan. Ada penebusan dosa yang Tuhan berikan untuk kita. Keselamatan. Siapa yang kasih keselamatan? Tuhan Yesus. Janjinya luar biasa. Penebusan untuk dosa-dosa kita. Siapa yang bisa nebus? Nggak ada. Emang kita kuat, kita punya uang, kita bisa bayar semua supaya dosa kita tebus. Tidak bisa. Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia turun ke dunia. Berikan hidupnya untuk kita. Dia tahu dia nggak salah, tapi dia lihat kita banyak dosanya, dia berkorban untuk kita, dia disalibkan, dicambuk, habis semuanya. Cuma satu, kasih Tuhan dia mau tunjukin sama kita. Dan dia mau kita menghargai pengorbanan dia, menghargai pengampunan yang Tuhan berikan. Wah, 2+1. Taat nggak sih sama orang tua kita saat ini? Hormat nggak sih? Kalau 2 hal ini termasuk contoh-contoh yang Kodani sampaikan tadi, kalian masih gagal, masih bolong, jangan nyerah. Kesempatan masih ada. Kita masih keluar dari rumah ini, tempat ini nanti, kita ketemu orang tua kita yang mungkin menurut kita sebelum ini nyebelin kita ketemu. Mungkin ada adik-adik STT saat ini nggak ketemu orang tua ya, paham. Sempat-sempatlah kalian video call. Entah itu tiap malam, entah hari apa. Kodani nggak tahu kalian punya jadwal apa di kampus. Please, usahakan komunikasi dengan orang tuamu yang jauh. Mereka mendoakan kalian, mereka berkorban untuk kalian, mereka bekerja untuk kalian. Mereka berkorban dengan 10 poin dari papa-papamu lakukan itu untuk kalian. Papa di dunia aja begitu, apalagi bapak kita yang di surga ya. Wow, amazing. Wah ini bahasanya kakak bos. Benar. Amazing Tuhan itu. Dia berikan papa di dunia yang menurut kita saat ini gak lengkap. Betul, papa kita manusia yang punya kurang, punya salah, punya dosa. Tapi dia beri kesempatan untuk kita semua, termasuk orang tua kita untuk bertobat, untuk berbalik sama Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu gak sia-sia. Gak lewat begitu saja. Kalian datang ke gereja gak sia-sia. Kalian melayani Tuhan di depan mimbar, di atas mimbar ini mau jadi apapun gak sia-sia. Kenapa? Kalian sudah menang, kalian sudah diubahkan, kalian sudah menjadi berkat untuk orang tuamu. Sehingga orang tuamu lihat engkau menyembah, memuji Tuhan di sini. Yes, memang dia di rumah hebat. Memang di rumah dia jadi berkat. Saya senang lihat anak saya, karena dia di rumah jadi terang. Pengen gak sih kayak gitu papa kita atau mama kita ngomong? Atau, enggak lah, kayaknya berat. No. Yuk, tugas kita semua kok. Kalian yang sekolah, yang kuliah, tetap kuliah dengan setia. Hargai pengorbanan orang tuamu. Kuliah dibiayakan, nggak bonus. Nggak gratis, nggak ada. Semuanya orang tua bayar. Tujuannya apa satu? Untuk kalian berhasil. Nanti kalian jadi orang tua pun, kalian punya anak kayak tadi, inginnya juga berhasil. Orang tua yang salah mungkin, atau orang tua yang gelo, kalau bahasa Jawa aja mungkin ya. Kalau mau melihat anaknya gagal, nggak ada. Nggak ada satupun orang tua yang mau anaknya lihat anaknya gagal. Nggak ada itu. Harusnya, yang normal ya. Kita ngomong orang tua yang normal. Family ties, ikatan keluarga ini terjadi.
Itu, dia sayang kalian. Oke, next. Sebelum penutup. Oke, ini yang tadi 10 ini ya. Sempat lah nanti lihat ini, baca lagi di rumah. Sudah, papa saya benar-benar udah berkorban saya. Nih pahami. Ini kesimpulan yang udah bikin sendiri dari atas khotbah yang tadi, renungan yang tadi. Bersyukurlah selalu akan keluargamu. Poin 1, bersyukur. Nggak bisa lepas dari bersyukur. Apapun keadaan keluargamu, bersyukur. Pasti ada alasan Tuhan di dalamnya. Pasti. Tuhan melihat menempatkan engkau dengan keluarga yang cukup-cukupan, kurangan ke orang tuanya, nggak sampai kalian dewasa hidup bersama. Tuhan punya rencana kayak tadi. Dia nggak sempat menikmati kebersamaan dia sampai hari ini dengan papa kandungnya. Tuhan kasih papa tiri yang luar biasa. Anugerah, amazing, kebaikan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kejahatan yang kamu lakukan. Saat ini bersyukur kita masih punya Tuhan. Kita masih punya firman Tuhan yang menegur kita ketika kita mau melakukan hal-hal yang gak berkenan. Ada Yesus loh. Gue pacaran gak kudus nih. Nih cowok yang gue suka nih gak bener nih. Putus loh. Kalian yang punya pacaran sini gak ada ya. Kalau kalian yang sudah pacaran, cowoknya sudah enggak beres dengan kalian, skip. Mendingan sekarang kalian sakit hati daripada kalian ketika menikah lebih sakit lagi. Sakitnya bukan di sini, sakitnya di sini, di mana-mana. Ya, kalian hati-hati. Anak-anak muda hati-hati dengan pergaulanmu. Dan keluarga akan tidak peduli seberapa besar kejahatan yang kamu lakukan. Ini keluarga, hebatnya keluarga nih. Kau melakukan kejahatan sebesar apapun, keluarga akan menerima dan memaafkanmu. Contoh gampang deh. Berapa kali tawuran-tawuran belakangan ini kita lihat. Ketika di Short TV, dia ditangkap polisi mereka. Yang dipanggil siapa? Orang tua mereka kan. Maknya atau bapaknya kan. Dan peluk mereka. Gak ada tuh satu kata pun dari orang tuanya bilang, bukan anak gua nih. Ini yang ribut-ribut nih bukan anak gua. No. Dia peluk anaknya. Dia nangis sama anak-anaknya. Dan dia cuma ngomong, papa mama sayang kalian. Kenapa kalian lakukan ini? Kenapa tawuran? Ayolah please. Hal-hal itu yang sebenarnya no debat. Maksudnya itu yang terjadi. Orang tuamu melihatmu dengan kekuranganmu, kasih. Dengan kelebihanmu, kasih. Dengan kesalahanmu, kasih. Apalagi kita yang sudah di dalam Tuhan, jangan sampai kita jadi batu sandungan, bukan batu penjuru di rumah. Yang ketawa, janganlah ya dek, jangan ya dek ya. Ayo. Sayangin orang tuamu. Just do it, bro and sis. Closingnya, ya. Di sini, please, Kodana sebagai atas nama orang tua kalian, karena Kodana juga punya anak seperti seuber kalian. Harapan kami cuma satu. Anak-anak yang kami besarkan itu anak-anak yang bertumbuh, yang punya 2 hal aja tuh tadi itu. 2+1. Ingat, ini mungkin kalian lupa yang lain yang tadi. Oke, 2+1. Kalian sudah lakukan belum? Hormat. Taat, hormat, bonusnya yang tadi di +1, berbahagia, hidupmu berbahagia, dan umur panjang. Siapa yang mau umur panjang? Ya, bener nih umur panjang. Kalau sakit-sakitan gimana kok? Enak aja lu. Gue nggak mau kok sakit-sakit kalau umur panjang. No. Intinya ketika Tuhan engkau melakukan 2 hal tadi, ada bonus yang Tuhan berikan. Umur panjang Tuhan akan memberikan kelimpahan. Engkau berkeluarga nanti Tuhan limpahkan berkat kebahagiaan dan kesehatan, anak-anakmu bertumbuh. Itu bonus yang gak bisa bayar lah. Asuransi pun gak bisa bayar. Siapapun gak bisa bayar. Hanya kasih Tuhan. Amin. Yuk praktek 2 hal. 2+1. Apa itu? 1. Taat. Kedua. Oke. Kalau 1-nya apa tadi? Berbahagia. Umur. Yes. Baca di Efesus 6 ayat 1-3. Poinnya di situ, detailnya kalian lakukan. Kita mulai keluar dari tempat ini, kita praktek. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan yang kami dengar pada sore ini. Biarlah apa yang kami dengar kami tangkap Tuhan, taat, hormat, dan kami mau melakukannya untuk Tuhan. Kami percaya keluarga yang Tuhan berikan, papa mama yang di rumah kami saat ini, mereka orang tua yang luar biasa. Yang Tuhan berikan spesial untuk kami. Ketika kami dilahirkan, dibesarkan dan bertumbuh sampai hari ini, juga karena kebaikan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biarlah kami jadi terang-Mu di rumah kami, jadi berkat di rumah kami, dan kami bisa praktekkan firman-Mu di rumah kami. Sehingga kami menjadi terang yang bercahaya terus-menerus dan kebanggaan untuk orang tua kami. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar, biarlah kami praktek dari keluar dari tempat ini, dan kami terus menjadi terang, memberi cahaya di rumah, di tetangga, di sekolah, di kampus, atau dimanapun Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui ucapan, tindakan, perbuatan kami. Mampukan kami, beri kami kekuatan, kami masih muda, kami butuh Tuhan, dan Tuhan mampukan kami dengan kekuatan ekstra dari Tuhan. Roh Kudus tuntun kami setiap hari, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, dan terima kasih untuk Papa kami yang Kau berikan saat ini, untuk Mama kami yang Kau berikan. Terima kasih. Thank you Lord, Kamsia. Sisi ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Seberapa banyak di antara kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, angkat tangannya. So, jangan diturunin dulu tangannya. Angkat jempolnya, kita katakan ke Ko Daniel, terima kasih Ko Daniel. 3, 2, ya. Terima kasih Ko Daniel, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya kalau Ko Daniel bilang hanya ada lagu untuk mama doang, tuh sebenarnya salah kok. Ada kok lagu buat ayah. Tapi sekalinya ada, lagunya mengisahkan tentang ayahnya yang udah pergi. Untuk ayah tercinta, aku ingin bertemu. Sekalinya kita sayang ke ayah, ayahnya udah gak ada, biasanya gitu. Iya kan? Kebanyakan gitu sih, ayah tuh cuma buat dikenang doang biasanya. Makanya sebelum itu terjadi tadi, Ko Daniel ngingetin ke kita, ayolah kita mulai coba sayangi keluarga kita sebelum mereka gak ada. Kadang-kadang kita tuh baru ngeh mereka tuh sesayang itu kalau mereka udah gak ada gitu. Dan itu nyesek banget ya. Jadi sebelum itu terjadi, dari sekarang kita 2+1 yang tadi tuh. Tuh-nya dulu ya kewajibannya kita tuh. Kita hormati mereka, kita sayangi mereka. Oke, sekali lagi Ko Daniel terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami sudah diberikan kebenaran firman-Mu, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami ya Bapak, kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Bapak persembahan kami ya Bapak berbau harum di hadapan-Mu ya Bapak. Dan kiranya ya Tuhan persembahan ini ya Bapak berguna untuk kemajuan gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi teman-teman, sambil kita memberikan persembahan saya sekaligus akan memberikan pengumuman singkat saja untuk teman-teman. Seperti biasa teman-teman, minggu depan kita akan beribadah. Jadi jangan di skip ya, setiap Sabtu jam 5 kita beribadah di tempat ini. Lalu terima kasih banyak teman-teman yang udah melayani di musik, WL Singer, di multimedia, yang membawa persembahan, soundman. Terima kasih banyak semuanya yang udah memberkati. Berikan tepuk tangan dong untuk yang melayani pada hari ini. Dan seperti biasa juga teman-teman, ini adalah Sabtu terakhir. Jadi karena ini adalah Sabtu terakhir, biasanya kita selalu ada perayaan ulang tahun di bulan ini. Yeay. Yang namanya Agus siapa di sini? Masa ini kan Agustus ya. Biasanya Agustus tuh yang namanya Agus biasanya. Entah Agustian, Agus Salim. Pasti itu Agustus aja gitu. Oh iya itu Om yang Agus ya, ada ya. Tapi juga selain nama Agus, mungkin nama Cesar juga ya. Cesar juga kayaknya Agustus tuh. Ada yang namanya Cesar di sini? Ayo boleh minta tolong digusur ke depan. Karena beliau satu ini tuh kepala suku kita. Berulang tahun hari ini. Ada yang berulang tahun di bulan Agustus selain Cesar? Di antara kita? Kamu? Oke, silakan berdiri. Di depan yuk. Ayo maju yuk. Maju yuk. Ada lagi yang berulang tahun di bulan Agustus? Udah gak ada ya? Hanya berdua ini berarti ya? Benar, kamu Agustus. Oh, sini maju ye. Kebetulan ini juga jemaat baru ya kayaknya. Kayaknya saya tuh baru melihat beberapa orang dari SMTK nih. Siapa aja nih yang hari ini baru pertama kali datang?
Wah, oke. Nanti kita kenalan ya. Dimulai dari kamu dulu. Namanya siapa? Farel Siombing. Farel Si Hombing. Halak Batak ya? Farel Si Hombing. Ulang tahun tanggal berapa? 14 Agustus. 14 Agustus. Oke, berarti benar Agustus. Coba lihat KTP atau kartu ini. Tahunnya bohong, Wak. Oke, ya. Oke, Farel Si Hombing tanggal 14 Agustus. Usia ke berapa? 16. Oke. Kamu? Jesse. Minggu lalu datang ya sini ya. Oh, baru pertama kali juga. Oke, selamat datang ya sekaligus. Lahir tahun berapa? 2008. Emang 2008 masih lahir anaknya? Kok saya kayaknya terakhir lahiran tuh 2001 2003 deh. Enggak ya, masih berjalan ya. Berarti usia berapa tahun sekarang? 16. Oh, 16 juga ya, 16. Tanggal berapa ulang tahunnya? 26 Agustus, baru kemarin banget. Cesar, 2 Agustus ya. Yoi. Cesar ini tuh ulang tahunnya serangkai nih. Ada bertiga kalau di sini ya. Ada Marcel, Jerry, adik saya, sama dia nih, bertiga nih. Samaan 2 Agustus, iya samaan 2 Agustus. Mereka tuh anak kembar. Cuman yang bertahan cuma ini satunya. Kepala suku kita. Oke. Teman-teman, selamat ulang tahun. Saya dan semuanya tuh makin berdiri yuk. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Jadi teman-teman juga di sini kita bareng-bareng nikmatin kue ulang tahun mereka. Sebelum mereka duduk dan sebelum kita duduk kita akan berdoa untuk mereka. Saya minta kesediaannya Ko Daniel untuk mendoakan mereka bertiga. Farel, Cesi, sama Cesar. Ya kita angkat tangan yuk kita doain. Kita berdoa Tuhan untuk teman kami Farel, Cesi dan Cesar. Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas mereka. Ulang tahun yang mereka rayakan di bulan ini membuat mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kasih anugerah Tuhan melimpah. Keluarga mereka Tuhan berkati. Orang tua mereka menjadi orang tua yang menjadi teladan untuk mereka. Dan mereka bangga untuk keluarganya. Dan mereka menjadi berkat di sekolah atau di tempat mereka bekerja saat ini. Engkau buat berhasil. Apapun yang mereka kerjakan, berkat Tuhan terus tercurah hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati mereka hari ini. Selama mereka hidup, ada kasih penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, mari teman-teman sekalian, ibadah kita selesai. Sekali lagi selamat ulang tahun Cesar, Sesi sama Farel. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita akan menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, sekitarmu, dan juga di keluargamu. Mari teman-teman yang sudah menerima berkat dan siap menjadi berkat sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.